wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, Ibu Dr. Razimatul Karimah, spesialis kesehatan jiwa konsultan ISGM. Terima kasih malam hari ini berkenan untuk sharing bersama di kajian malam kita. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, semoga keluarga juga sehat dan penuh keberkahan. Malam hari ini materi kita agak khusus, lebih menukik ke dalam beberapa pertemuan Dok. Setiap kali kita membicarakan soal keluarga, soal anak-anak kita di era-era pandemi yang belum juga kelihatan berakhir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan segera mencabut pandemi ini sehingga kita semua bisa beraktivitas dan bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan penuh kebahagiaan bersama. Amin. Di dalam ilustrasi kita ada istilah al-aqlus salim, ijtis salim. Akal yang sehat itu terdapat dalam tubuh atau fisik yang sehat. Pikiran yang sehat itu terdapat dalam tubuh yang sehat pula. Maka tentu tidak diperdebatkan seperti dulu mana antara telur dengan ayam. Memang akal itulah pikiran kita. Bahasa awam itu adalah hati itu yang harus sehat dulu agar fisik kita, jasad kita ikut sehat pula. Maka betul Dok, ketika ada statement yang menyatakan bahwa sakit fisik kita itu memang dipengaruhi oleh kejiwaan kita. Maka Islam, agama kita yang luar biasa ini, telah mengajarkan dengan baik bahwa pikiran kita, yang kolab kita itu adalah harus sehat. Umpama di dalam surat Al-A'la, surat 87 ayat ke-14, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia, sungguh berbahagia siapa yang tazakka, orang yang menyucikan diri, yang membersihkan dirinya, yakni membersihkan akal pikirannya, membersihkan keluhuran budinya. Karena kalau seseorang itu sudah mampu membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran psikologis, kotoran kejiwaan, pikiran-pikiran jelek, atau emosi-emosi yang destruktif, yang negatif, maka dia sudah separuh mempunyai bekal yang luar biasa. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala meneruskan wadzakara isma rabbih fasholla. Orang yang mensucikan diri itu, yang membersihkan diri itu adalah wadzakara isma, yakni
yang mengingat asma Allah, asma Rabbihi, yang mengagungkan asma Rabbihi. Tentu tidak berhenti hanya orang ketika berzikir dengan asmaul husna saja, tetapi nama-nama Allah yang luar biasa itu, ya Rahman, ya Rahim, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan kemahaman, yang penuh dengan mampu mendengar orang berbicara, sudah menjiwai dalam dirinya. Orang yang tidak egois, yang tidak minta menang sendiri, tapi yang bisa mengapresiasi orang lain, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, punya sifat-sifat ketawaduan, kerendahan hati itu adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang bisa mengelola mata batinnya. Pas sholat, nah tentu nanti diikuti dengan langsung berkomunikasi kepada Allah dalam sholatnya itu. Dalam pengertian saya, Bu Dokter, kalau internal seseorang itu sudah bisa dimanage dengan bagus, maka apapun yang dihadapi dalam kehidupan ini, kalau sebelum corona, barangkali ya kalau ada persoalan-persoalan sedikit, bolehlah persoalan itu cukup menjadi beban. Tapi ketika semua orang, bahkan meminjam istilah penyakit celurit emas Jawawi Imron yang dari Madura itu, di saat corona ini tidak ada kepala negara satupun di dunia ini yang mampu berdiri dengan tegak, termasuk kita ini. Nah, maka kalau internalnya tadi sudah dimanage dengan bagus, para ahli tafsir itu mengatakan orang-orang yang mampu berakhlak mulia, orang-orang yang mampu berpijak, yang bisa membedakan antara yang halal dengan yang haram, orang-orang yang mampu membedakan mana hakmu dan mana hakku, orang-orang yang bisa mendudukkan segala sesuatu itu proporsional, maka insya Allah menghadapi corona ini ya berat sih berat, tetapi kita tidak sendirian. Inilah bagian dari Allah Subhanahu Wa Taala sedang mencoba kita dalam kehidupan, karena ada masalah besar pula yang akan menghantui kita atau yang akan kita hadapi selain corona ini, dari persoalan-persoalan pertanggungjawaban tentang kehidupan kita ini di hadapan Allah. Oleh sebab itu kita bersyukur corona ini adalah merupakan media. Allah sedang mencoba kita, Allah sedang melihat kita bahwa kita tetap istiqomah atau tidak. Insya Allah malam hari ini dari sisi kedokteran jiwa kita undang Dokter Uci, panggilan akrabnya, untuk bisa ya paling tidak kita ingin berkata, Dok, sejauh mana sih kita ini masih sehat. Nah, mudah-mudahan kita yang sudah istiqomah, juga menjaga amal ibadah kita dengan bagus, juga menjaga perilaku-perilaku kita ini, dan apalagi yang harus kita tingkatkan agar stamina ini tetap fit, agar imun kita tetap naik, sehingga corona is corona, tapi tidak menjadi penghalang dalam kita melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan lebih baik. Barangkali itu dulu, Bu Dokter. Terima kasih. Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam majelis taklim malam hari ini. Artinya Bapak Ibu yang hadir pada majelis taklim hari ini tentu saja Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan kalau kita tanya
Apa kabar hari ini? Rasanya kalau dulu-dulu, ini perasaan saya sendiri ya. Kalau dulu-dulu saya ditanya, dokter apa kabar, sehat? Itu dulu-dulu mungkin maknanya tidak terlalu bagaimana gitu ya. Mungkin saya tidak terlalu memaknai itu. Tapi sekarang ketika kita ditanya, dokter apa kabar, sehat? Masya Allah. Artinya setiap hari, setiap menit, setiap detik, Allah memberikan kesempatan kita untuk bernafas. Dan sedangkan saya setiap hari datang ke rumah sakit mendapat kabar bahwa ada banyak orang yang kesulitan untuk bernafas. Artinya, Masya Allah luar biasa, bahwa Allah telah mengaruniakan kesehatan buat kita ini secara cuma-cuma. Dan tak lupa salawat serta salam kita panjatkan untuk junjungan kita Muhammad Rasulullah, kekasih Allah. Dan semoga kita selalu mendapatkan syafaat di akhir hari akhir. Terima kasih saya mengucapkan kepada Ustadz Sultan. Saya banyak belajar dari Ustadz. Kemudian guru-guru, Ustadz dan Ustazah. Tentu saja seiring dengan berjalannya pendidikan putra-putri kami juga banyak belajar dari Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian saya juga melihat ada beberapa sejawat saya hadir di dalam forum ini, ada beberapa dokter dan ada seorang psikiater senior saya. Terima kasih berkenan hadir pada acara pada malam hari ini. Kali ini saya diminta untuk mempertanyakan gitu ya, kita ini masih sehat apa enggak sih gitu ya. Atau jangan-jangan saya juga mulai enggak sehat ini. Saya akan memulai dengan mengapa kesehatan mental itu penting ya. Mungkin kalau di pandemik ini Bapak Ibu sudah merasakan bahwa banyak orang stres gitu ya. Di tempat kerja, kemudian di sekolah, di rumah kita, anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita gitu ya. Semua orang sedang menghadapi ujian Allah. Nanti akan saya bahas lebih lanjut tentang stres ini ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat bahwa setiap aspek kehidupan kita ini mau tidak mau akan bersinggungan dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Mulai dari pekerjaan, relasi kita dengan keluarga, relasi kita dengan kolega, relasi kita dengan ustadz dan ustazah, putra-putri kita, relasi kita dengan atasan itu ternyata akan tercermin seberapa kita itu sehat jiwa atau tidak. Kemudian kalau saya boleh berbagi sebetulnya kenapa saya menerjuni bidang ini ya Bapak Ibu? Karena saya berpikir bahwa bidang kesehatan jiwa ini adalah bidang yang long life. Mulai sejak pemilihan jodoh, kehamilan, persalinan, kemudian pengasuhan anak, usia bayi, balita, remaja, dewasa, sampai kita melepas anak kita nanti suatu saat, merelakan anak kita diambil orang atau diambil bapak ibu mertuanya gitu ya. Itu juga akan semuanya terkait dengan kondisi psikologis atau kondisi kesehatan jiwa kita. Artinya di tiap tahap kehidupan kita ini tidak akan jauh-jauh dari kesehatan jiwa. Termasuk ketika kita menghadapi usia senja, ketika kita menghadapi kondisi sakit, tadi Ustadz Sultan sudah menyinggung kondisi fisik ini sangat berhubungan dengan kesehatan jiwa, menurut saya sangat setuju sekali dan itu tidak akan lepas. Di mana saya kebetulan tadi Ustadzah Hamdia sempat menyinggung konsultan, kebetulan konsultan saya ini berhubungan dengan dokter-dokter fisik, Us. Jadi saya banyak bekerja sama dengan dokter bedah plastik, dokter penyakit dalam, dokter bedah ortopedi, kemudian dokter rehabilitasi medik, di mana saya diminta mensupport orang-orang dengan penyakit kronis, orang-orang dengan disabilitas berat untuk bisa menjalani kehidupan mereka secara ikhlas. Nah ini yang tadi Ustadz Sultan bilang. Kalau innernya kita sudah beres, ikhlas, maka ujian apapun akan bisa kita lewati dengan baik. Nah, ini ada sebuah kriteria sehat mental. Ini bukan kriteria saya. Monggo Bapak Ibu cermati satu persatu. Jadi menurut WHO itu ternyata sehat mental tidak hanya kita ini bebas dari penyakit. Gitu. Bukan berarti kita yang merasa nggak ada penyakitnya itu dianggap sehat.
Makanya tadi saya juga bertanya, jangan-jangan saya sudah mulai nggak sehat ini, nggih. Jadi yang pertama, kriteria WHO adalah mampu menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan, meskipun kenyataan itu buruk. Rasanya ini nomor satu sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Kondisi pandemik, nggak ada yang tidak stres, nggih. Apalagi saya yang setiap hari harus datang ke rumah sakit yang pusat rujukan COVID, dan sempat beberapa minggu yang lalu saya kontak dengan pasien konfirmasi COVID. Yang namanya nunggu hasil swab itu membuat saya nggak bisa tidur semalaman, membuat saya berdebar-debar, membuat saya jadi gelisah, ya. Dan betul-betul kayaknya memang diuji sama Allah sebetulnya. Manusia ini seberapa sih kedekatan kita sama Allah itu mempertanyakan gitu. Masihkah dengan ujian seperti ini engkau masih meyakini bahwa semua ini adalah kehendak Allah? Kemudian yang kedua, memperoleh kepuasan dari usahanya atau perjuangan hidupnya. Dengan adanya pandemik ini secara finansial semua merosot, nggih. Mungkin ada yang penghasilannya bertambah di era pandemik ini, Masya Allah ya, luar biasa ya. Semua orang menghadapi ujian finansial. Kita tidak seperti dulu lagi, kita diminta untuk tetap merasa puas terhadap hasil usaha kita, tetap merasa puas dengan perjuangan hidup kita. Dan di mana sekarang kalau mau berhitung ya Bapak Ibu, uang kita ini kalau dikonversikan dalam ruang ICU, mungkin gaji kita nggak akan pernah cukup. Oke. Karena pembiayaan di ruang ICU itu sehari bisa 13 juta. Hanya untuk supaya, Ustadz, hanya untuk supaya kita bisa bernafas dengan lega. Kemudian kriteria berikutnya adalah merasa lebih puas memberi daripada menerima. Ini agak susah ketika kita merasa kekurangan. Kalau kita mau memberi, di mana kita merasa kekurangan, kita nggak akan memberi. Kita akan memberi ketika kita merasa cukup atau qanaah. Nah, ujian kita sekarang saat ini adalah bagaimana kita tetap merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dan masihkah kita mau bersedekah? Masihkah kita mau memberi? Masihkah kita mau berbagi? Kalau istilahnya anak saya berbagi, ya. Karena putra-putri kita dididik di Saim untuk berbagi sejak TK, sejak PAUD, seperti itu. Kemudian kriteria yang lain adalah merasa bebas secara relatif dari ketegangan dan kecemasan. Ya, bebas secara relatif ya, artinya dibilang bebas terus-terusan ini rasanya ya kok kayaknya enggak mungkin ya. Ketegangan dan kecemasan artinya dengan ketegangan dan kecemasan yang kita hadapi sekarang ini, kita masih bisa berfungsi Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang bebas secara relatif, insya Allah tidak ada di dunia ini dalam situasi pandemik yang bebas dari ketegangan dan kecemasan. Semua kita merasa tegang dan cemas. Kemudian berhubungan dengan orang lain secara tolong-menolong dan saling memuaskan. Ini kalau kita lihat di luar sana banyak orang yang nggak pakai masker ya, itu terus terang kalau kami dari sudut pandang tenaga kesehatan itu sudah bawaannya emosi gitu ya. Tapi ternyata mengedukasi masyarakat itu punya tantangan tersendiri, okay? Termasuk ada beberapa keluarga saya yang juga menurut saya itu tantangan buat saya untuk mengedukasi, hanya sekedar untuk pakai masker. Artinya ketika kita berusaha menolong orang lain itu belum tentu orang lain itu menerima pertolongan kita. Belum tentu niat baik yang kita sampaikan kepada orang lain itu kemudian direspon baik oleh mereka gitu. Jadi ini juga membuat kita kadang ciut ya, nyali kita ciut untuk menolong sesama. Karena kita merasakan berbagai macam penolakan ya, dan kita merasa bahwa upaya kita ini tidak memuaskan orang-orang yang kita bantu. Kemudian kriteria berikutnya adalah menerima kekecewaan. Ini sangat berat ya, berat menerima kekecewaan untuk digunakan sebagai pembelajaran di kemudian hari. Karena banyak orang yang ketika dia kecewa, dia cenderung menyalahkan. Termasuk menyalahkan Allah. Itu banyak saya hadapi Ustadz. Ketika dia menghadapi sebuah kehidupan yang mengecewakan, ketika orang tuanya sudah tidak bisa disalahkan, keluarganya tidak bisa disalahkan, dia menyalahkan Allah, dan kemudian
mereka kehilangan keyakinan terhadap Allah. Naudzubillah. Jadi kadang kita berdoa untuk tetap iman dalam Islam. Itu sebetulnya doa itu kalau pada situasi poin ke-6 ini sangat bermakna. Artinya seberapa kecewaan yang kita terima, kita berusaha untuk tetap iman dalam Islam. Itu sebetulnya esensinya di situ. Kemudian mengarahkan rasa permusuhan pada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif. Wah, ini kalau warga plus 62 ini bawaannya okolnya dulu nggih. Jadi luar biasa bahwa penyelesaian masalah itu tadi Ustadz mengatakan di area otak. Saya sangat setuju sekali Ustadz. Akal kita, Masya Allah ya, kalau saya kebetulan karena saya psikiater, saya ini belajar tentang ilmu otak. Akal kita itu, di otak kita itu ada yang namanya dorsal prefrontal cortex, korteks tempat eksekutif function, korteks fungsi luhur. Korteks fungsi luhur itu artinya dia bekerja melebihi memori Bapak Ibu. Dia bekerja melebihi atensi dan konsentrasi. Dia bekerja untuk problem solving. Itu yang saya terjemahkan bahwa akal manusia itu diletakkan sama Allah di posisi ketika kita berdiri, posisi itu paling tinggi. Gitu. Sedangkan daya rem kita itu letaknya di orbitofrontal cortex, persis di atas rongga tulang hidung kita, di tengah-tengah alis dan jidat kita. Ini tempat terendah ketika kita sujud. Ini adalah area inhibisi atau area daya rem emosi kita. Gitu. Dan Allah itu meletakkan itu berjajar. Ketika kita berdiri itu berada paling atas, di mana kita harus meleader, memimpin semua organ tubuh kita. Dan ketika kita bersujud, dia berada pada posisi yang paling bawah, supaya kita tetap tunduk dan patuh dengan aturan Allah. Jadi begitu luar biasanya. Jadi semakin saya belajar ilmu otak ini, saya semakin mendapatkan banyak kebenaran dalam agama kita. Sehingga ini bisa, mungkin saya singgung sedikit-sedikit, nanti Ustadz yang akan melengkapi secara agama, nggih Ustadz. Kemudian mempunyai daya kasih sayang yang besar. Sebetulnya ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah, nggih. Rasulullah itu loh sama orang yang mengejek. Rasul itu loh masih disayangi. Yang setiap hari memaki Rasulullah masih disuapin setiap hari. Gitu. Jadi sebetulnya Rasul kita sudah memberikan contoh yang terbaik sebetulnya bagaimana daya kasih sayang besar. Nah, dari 8 poin itu, adakah yang masih kurang pada diri kita? Sebetulnya ini adalah kesempatan kita untuk bercermin, ya, berefleksi diri. Dan mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu kita akan terus memperbaiki diri berdasarkan kriteria WHO, ya. Nah, tadi dikatakan membentuk individu yang sehat. Ternyata membentuk individu yang sehat itu tidak berjalan satu hari, Bapak Ibu. Tadi Ustadz mengatakan secara fisik harus sehat. Saya sangat setuju sekali. Saya sangat setuju sekali. Artinya sebelum kita mengolah mental kita, maka fisik kita harus sehat dulu. Bebas dari penyakit-penyakit, bebas dari infeksi, bebas dari cedera kepala, ya, bebas dari penyalahgunaan obat-obatan yang tidak perlu, ya, zat, khamar, ya, dan lain sebagainya. Jadi fisik kita harus sehatkan dulu. Kalau fisik sudah sehat, nah ini yang mungkin sudah dikaji pada kajian-kajian sebelumnya, nggih Ustadz. Pengasuhan. Sejak kapan kita diasuh? Sejak orang tua kita hamil kita. Sebetulnya kita sedang diasuh sama orang tua kita. Ya, Bapak Ibu, ada sebuah jurnal yang mengatakan bahwa untuk seorang embrio, seorang bayi gitu ya, atau fetus, nada yang pertama kali dia dengar adalah irama jantung ibunya. Jadi itu yang dia dengar pertama kali. Irama jantung ibu kan biasanya teratur, nggih. Dek 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 seperti itu. Tapi ketika ibu sedang mengalami stres, irama jantung jadi berubah. Jadi lebih cepat. Dek 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 dek. Itu juga membuat bayi di dalam kandungan itu akan merasakan, loh ini ada apa? Biasanya suaranya tidak seperti ini. Kenapa hari ini berubah? Nah, ternyata ketika ibu sedang mengalami kegelisahan,
bayi juga akan mengalami kegelisahan Bapak Ibu. Disitulah bayi mulai terpapar sebetulnya dengan kondisi-kondisi kejiwaan ibu. Gitu. Itu kenapa kalau orang Jawa, kalau ada orang hamil itu kan orang hamil itu dimanja-manjain, ke? Dieman-eman. Karena ternyata sebesar itu dampak kondisi stres atau kondisi emosional pada ibu hamil mempengaruhi si janin. Kemudian ada trauma atau tidak. Trauma ini tidak usah jauh-jauh di sekolah. Trauma ini bisa datang dari orang tua kita. Gitu. Nah, Dok, kalau sudah terlanjur trauma bagaimana? Kalau sudah terlanjur trauma, maka kita harus belajar memaafkan. Memaafkan siapa? Memaafkan orang tua kita. Oke. Kemudian faktor psikologis yang lain memang juga akan terkait dengan kepribadian. Sebetulnya kepribadian ini juga adalah bentukan dari pola asuh. Apakah orang tuanya cenderung memanjakan anak sehingga dia jadi rentan. Ambang stresnya sangat rendah karena dia tidak pernah dikondisikan atau jarang dikondisikan pada situasi stres. Semua terpenuhi sebelum dia meminta. Anak tidak belajar berjuang, anak tidak menghargai kegagalan, anak kemudian jadi bosi ya, maunya dilateni dan lain sebagainya. Begitu pula kepribadian yang mungkin terlalu dikerasi, terlalu banyak makian, terlalu banyak amarah, terlalu banyak kata-kata atau labeling negatif pada anak-anak kita. Dia akan meyakini label yang diberikan kepada dari orang tuanya kepada dia. Gitu. Jadi faktor pola asuh ini akan membentuk kepribadian. Kemudian ini yang kita alami sekarang ya. Semua aspek kehidupan kita mengalami masalah. Masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah budaya, masalah agama, ya. Seberapa kita masih meyakini bahwa Allah yang akan menolong kita dan Allah yang akan selalu menyayangi kita. Nah, ini yang kita rasakan sekarang, kehidupan kenormalan baru. Yang orang pikir normal baru itu normal nggak pakai masker gitu, nggih. Ternyata sebetulnya normal baru itu kalau kita lihat orang pakai masker itulah normalnya. Justru kalau orang tidak pakai masker itu justru dia nggak normal. Itu yang perlu kita pertanyakan seperti itu. Dan pada kondisi kenormalan baru ini tidak hanya orang yang terdampak ya nggak pakai masker yang mungkin stres, kita yang lihat aja juga ikut stres. Anak-anak kita kehilangan ruang kelas, gitu. Kemudian kita kehilangan kesempatan untuk seperti ini, gathering, makan-makan bersama, silaturahmi, mungkin kajian-kajian kalau biasanya di Saim, ada buka puasa, kemudian ada forum orang tua dan sekolah dan lain sebagainya. Ini sudah tidak bisa kita lakukan. Ini yang hobi nge-mall, kita susah ya sekarang mau nge-mall. Terus terang kadang saya juga heran orang-orang kok berani ya nge-mall ya. Kemudian semua dikerjakan di rumah. Ya, ini juga bikin stres Bapak Ibu. Zoom, semua lewat Zoom, mengajar lewat Zoom, komunikasi lewat Zoom, rapat lewat Zoom, gitu nggih. Perpeloncoan juga lewat Zoom. Mungkin ada putra-putrinya yang saat ini sedang jadi maba, mahasiswa baru perpeloncoan lewat Zoom. Jadi situasi seperti ini tentu saja akan membuat kita stres. Nah, lalu apakah orang yang stres itu selalu gila? Ini kalau sudah bicara seperti ini rasanya kuping saya agak keri-keri gimana gitu ya. Jadi sebetulnya secara definisi stres itu adalah semua situasi yang membuat kita beradaptasi Bapak Ibu. Jadi kalau kita boleh bilang hari ini kita pada situasi pandemik sebetulnya kita stres. Saya stres, jenengan stres, keluarga kita stres, anak-anak kita juga lebih stres. Ya. Tapi insya Allah kita semua tidak gila nggih. Nah, saya akan mengulik lebih lanjut tentang stres ini. Jadi ternyata stres itu tidak selalu berkonotasi negatif. Ada stres yang berkonotasi positif. Nah, ini yang saya maksud. Ini ada sebuah penelitian. Penelitian ini di sebuah corporate Bapak Ibu, di sebuah perusahaan. Ternyata ini kalau dikaji secara psikologi, secara kesehatan mental, orang yang tidak pernah stres ini ya nggak pernah ditekan, tidak pernah dibuat beradaptasi, ya
maka dia performanya juga tidak bagus, performanya rendah. Ya. Dan kalau kebanyakan stres, performanya juga rendah gitu. Tapi ternyata ada kadar stres yang disebut optimum stres, itu yang membuat performa kita jadi baik gitu. Ini sebetulnya bisa kita lihat ya dari kondisi pembelajaran yang dilakukan di Saim. Saim selalu memberikan tantangan-tantangan, nggih. Kemarin itu kalau saya lihat anak saya lagi pemilihan ketua OSIS SD. Mungkin kalau zamannya kita sekolah, iki Saim opo-opoan, saya arek-arek cilik kok dikongkon pemilu gitu ya. Gitu. Tapi ternyata kalau saya lihat mereka berinovasi, nggih. Teman-teman anak saya di kelas 5 berinovasi dalam kampanye, berinovasi dalam unjuk kebolehan ya, menarik suara dari teman-temannya. Jadi menurut saya kondisi yang kemarin itu saya mengapresiasi Ustadz dan Ustazah sangat kreatif untuk mengkondisikan anak-anak kita ini pada optimum stres. Ikuti panjenengan. Wah, keren. Terima kasih. Iya. Iya. Saya berusaha mengikuti, Us. Mungkin saya kadang miss beberapa session gitu. Saya berusaha mengikuti untuk memastikan bahwa anak-anak saya belajar pada track yang tepat. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau pada kondisi performa tertinggi, terbaik, kita harus punya stres, kita harus dapat stres. Contohnya stres untuk orang bekerja itu deadline. Oke. Kemarin pasti Bapak Ibu, guru, Ustadz, Ustazah ngelembur. Ngelembur rapot sisipan, nggih? Leres? Karena hari Sabtu. Lembur apa enggak ya? Oh, enggak lembur ya, alhamdulillah. Ustazah Hamdiah perewangannya banyak ya, jadi enggak lembur. Ya, jaga tempo saja, Bu, biar ini. Ya. Jadi contoh yang paling ringan pada situasi pekerjaan sebetulnya deadline, Bapak Ibu. Kemudian contoh optimum stress yang lain ketika Bapak Ibu merasakan promosi jabatan. Sebetulnya itu ada promosi jabatan untuk orang-orang tertentu yang dia tidak suka tantangan, dia akan cenderung jadi distress. Jadi unhappy, gitu nggih. Tapi buat orang-orang tertentu yang suka tantangan itu akan menjadi challenge buat dia untuk perform lebih baik lagi. Jadi seperti itu kadar optimum stress, termasuk anak-anak kita gitu. Seberapa kadar anak-anak kita itu bisa menerima tekanan atau menerima tantangan dalam pembelajaran secara online. Nah, ini barusan saya dapat 15 menit yang lalu. Jadi ini adalah sebuah infografis. Infografis ini juga pembelajaran kelas 5, nggih? Ya, saya baru membantu anak saya minggu lalu bikin infografis. Infografis ini adalah tentang kondisi psikologis orang Indonesia dalam 5 bulan terakhir gitu. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu di sini ada grafik. Kalau kita lihat bulan April nggih, hampir 100% orang mengalami stres. Yang enggak stres itu mungkin 20% mungkin ya. Gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu pada bulan Juli, jadi kita ini kan mulai terpapar COVID mulai Maret nggih. Bulan Juli kondisi menurun. Masya Allah. Buat saya ini bermakna Bapak Ibu. Karena apa? Allah mengajak kita belajar. Allah itu mengkaruniakan akal kita untuk beradaptasi pada situasi ini. Luar biasa, Allah itu menciptakan keseimbangan dalam hidup kita. Gitu. Jadi pada bulan Juli kondisi menurun. Artinya sebetulnya kalau kita melihat bahwa mungkin pandemik ini sebagai azab. Ya. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa pandemi ini bisa jadi azab. Bisa jadi mungkin warning sign. Ya. Peringatan. Tapi bisa jadi kalau saya memaknai Allah sedang memberikan challenge, ujian buat kita. Gitu. Sebetulnya ini tergantung sudut pandang kita. Mau kita menggunakan sudut pandang positif atau menggunakan sudut pandang negatif. Dan saya sangat meyakini sebetulnya, karena saya juga melakukan psikoterapi.
apa yang kita prasangkakan sama Allah itu justru yang akan membawa nasib jalan kita. Kalau kita selalu berprasangka baik pada Allah, nasib kita akan dibawa oleh Allah pada jalan yang baik. Gitu. Dan justru menurut saya itu secara neuroscience sangat terbukti. Ketika kita berprasangka baik, itu di area otak kita yang berpikir positif itu akan hiperaktif, Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang ada dorsolateral prefrontal cortex, inhibisi, ya. Dia akan aktif, dia akan menuntun kita mencari solusi yang terbaik. Kita akan dibantu untuk menganalisa masalah kita. Kita akan dibantu untuk memahami masalahnya di mana, gitu. Tapi ketika kita berburuk sangka sama Allah, kita suuzon sama Allah, maka area otak kita yang negatif itu yang akan hiperaktif, Bapak Ibu. Di mana letaknya? Letaknya di dekat batang otak kita di belakang. Dan area yang berpikir negatif itu sebetulnya area limbik, di mana itu area, kalau kita ini kan masuk mamalia, nggih. Area primitif itu area reptil, area amfibi, yang buas, yang liar, yang penuh dengan emosi negatif, amarah, kecewa, ya. Kalau kita membiarkan akal kita tidak bekerja, memimpin, maka dia akan menguasai otak kita. Jadi maknanya secara agama sangat relevan dengan ilmu kejiwaan. Kemudian kalau kita lihat dari kondisi yang tadi ya, seberapa banyak yang mengalami masalah psikologis, ternyata terbanyak adalah cemas, depresi, dan trauma. Lebih dari 50%. Artinya kalau tadi saya mundur sedikit, kalau yang telah melakukan screening sebanyak 4.000, lebih dari 50% mungkin sekitar 2.000 sekian mengalami kondisi kecemasan, depresi, dan trauma. Gitu. Ya, dan kondisi terbanyak pada usia muda. Putra-putri kita mungkin ada di sini ya, yang SMA, gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang berusia 60 tahun juga berada pada kondisi yang seperti ini. Artinya, mereka adalah kelompok rentan yang perlu kita bantu. Kita yang di usia middle, kita akan membantu orang-orang di kelompok rentan. Harapannya seperti itu. Nah, kenapa kita harus menyelesaikan segera? Karena kalau kita tidak menyelesaikan, maka korban terdekat adalah putra-putri kita. Gitu ya. Kondisi stres orang tua akan ditularkan ke anak. Anaknya stres, orang tuanya jadi ikut stres. Ini adalah lingkaran yang harus kita putus mata rantainya. Mutusnya di mana? Di anak. Tidak mungkin. Gitu nggih. Bapak Ibu, anak itu bukan miniatur kita. Ya. Dan seringkali ketika kita marah pada anak, kamu kok nggak ngerti mama sih? Kamu kok nggak ngerti orang tua sih? Gitu. Bagaimana cara anak mengerti sedangkan usia anak itu mungkin sepertiga usia kita? Bagaimana caranya? Masuk akal nggak? Realistis nggak? Jadi satu-satunya yang bisa memotong itu adalah kita yang dewasa. Oke, bagaimana cara kita memotong mata rantai stres di dalam rumah kita? Ini saya kutip, ada gambar ini menurut saya keren sekali ya. Kita saat ini berada pada posisi yang mana gitu. Mungkin anak-anak kita pada posisi yang ini. Ya, kalau anak-anak kita pada zona belajar, ya otomatis orang tuanya jangan di zona ketakutan lah ya. Jadi nanti anak-anak yang ngomong kita ya. Justru kita harus berada pada zona bertumbuh, zona berkembang. Ya, bagaimana caranya bertumbuh? Kita selesaikan masalah kita supaya kita bisa membantu orang lain. Ya. Menggunakan potensi kita untuk membantu putra-putri kita, untuk membantu anak-anak kita. Terus terang kalau di tugasnya Saim, yang paling berat buat saya bahasa Arab, ngapunten. Jadi kalau tugas bahasa Arab itu pasti anak saya ngumpulinnya molor. Kalau yang lain mungkin bisa diupayakan untuk tetap tepat waktu. Kemudian kita menjalani hidup saat ini sebaik-baiknya. Apa yang bisa kita upayakan yang terbaik kita lakukan. Sayang pada diri sendiri. Nah ini, kadang kalau kita lupa menyayangi diri sendiri, kita nggak bisa menyayangi orang lain, nggih. Akhirnya anaknya dimarah-marahin. Bapak Ibu, anak kita bukan sansa kita ya. Kita melahirkan anak kita bukan jadi sansa kita.
Kita menunggu anak-anak kita untuk lahir kan. Kita mengharapkan kehadiran mereka kan, seperti itu. Jadi ini sebetulnya challenge ya buat kita, bagaimana kita tetap menyayangi mereka gitu, dengan kondisi stresnya mereka dan kondisi stresnya kita. Kemudian berterima kasih dan mengapresiasi. Berterima kasih untuk hal sekecil apapun. Kalau kita biasa bangun pagi, kita lupa mengucapkan alhamdulillah. Sekarang kalau kita masih bangun pagi dan bisa nafas, itu rasanya alhamdulillah. Kayak alhamdulillah. Ya. Setiap hari saya harus pakai masker. Bapak Ibu nggak pernah merasakan masker N95 nggih. Masker yang sungkupnya 3 jam kami beraktivitas dengan menggunakan itu keliengan loh Bapak Ibu. Mata berkunang-kunang, pandangan sudah mulai agak redup. Karena asupan oksigen minimal. Gitu. Sedangkan kami harus beraktivitas fisik di rumah sakit. Jadi saya mengajak jenengan semua untuk mengapresiasi, berterima kasih sama Allah bahwa kadang jenengan berkeluh kesah di rumah, nggak bisa keluar, tapi dengan di rumah kita tidak pakai masker. Leres. Hanya di rumah kita nggak pakai masker. Di tempat lain kita pakai masker. Betul nggih? Seperti itu. Kemudian menjaga emosi, mencari cara beradaptasi terhadap perubahan, dan mempraktekkan, mempraktekkan keheningan dan kesabaran ini tadi sudah disinggung oleh Ustadz Sultan. Ya, nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Nah, saat ini kondisinya healthy is priority. Saya setuju Ustadz tadi mengatakan ketika badan kita sehat, maka pikiran sehat. Bapak Ibu, saya banyak melakukan penelitian bersama dengan dokter fisik terutama mengenai reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi ini reaksi radang. Ketika kita stres, kita mengeluarkan hormon stres, sel badan kita ini akan distimulus untuk mengeluarkan hormon radang. Gitu. Jadi yang Ustadz bilang tadi hati kita harus bersih, oh saya sangat setuju. Sangat setuju. Gitu. Jadi ketika kita berhasil mengatasi stres, maka kita menekan sel-sel kita untuk tidak memproduksi hormon peradangan. Dan hormon peradangan itu akan diproduksi yang namanya interleukin ya, atau hormon-hormon inflamasi, marker-marker inflamasi atau peradangan. Ini mungkin di Parahita banyak ini indikatornya enggak, Geus. Itu diproduksi 4 jam setelah kita mengalami stres. Gitu. Jadi kalau saya bilang boleh stres, jangan lama-lama. Boleh stres, tapi niatkan bahwa kita segera melewati fase stres itu. Nah, ini sedikit mengingatkan apa yang harus kita lakukan secara fisik ya Bapak Ibu. Masker, ini masker yang disarankan. Alhamdulillah masker ini sudah turun harga. Dulu harganya selangit, sekarang sudah terjangkau. Cuci tangan, ya. Kemudian cuci tangan ini rasanya anak-anak saya sudah lebih pintar daripada saya ya. Cuci tangan 6 langkah. Sudah diajarin sejak awal-awal Maret itu nggih. Kemudian bawa botol minum, distancing, sanitizing. Nah, ini makan makanan yang sehat. Kenapa makan makanan yang sehat? Ada ada semboyan. We are what we eat. Gitu. Kalau kita mau sehat, maka kita harus makan makanan sehat, termasuk yang halal dan thayyib ya. Kalau kita kaitkan dengan agama. Halal dan thayyib. Halal itu makanan-makanan yang dianjurkan, thayyib diambil atau diperoleh dengan cara yang baik. Gitu. Saat ini sudah banyak penelitian tentang apa saja healthy food untuk healthy brain. Gitu. Yang jelas kalau Bapak Ibu mungkin mendengar makanan-makanan yang mengandung antioksidan katanya untuk mencegah penuaan, untuk mencegah kanker, nggih. Ternyata makanan-makanan yang mengandung antioksidan ini bisa mencegah kecemasan dan depresi, Bapak Ibu. Gitu. Dan itu pencegahannya sampai 30-40%, luar biasa kan? Gitu. Asalkan kita memang meniatkan, nggih. Jadi sekarang ini kalau kita makan mungkin kita mulai menghayati makan kita ya. Enggak hanya sholat yang tumak nina, makan ya tumak nina. Bagaimana caranya tumak nina ya? Rasulullah mengajarkan kita mengunyah 21 kali nggih, sebelum kita menelan.
Kita kadang-kadang kalau terburu-buru, saya kalau di rumah sakit makanya terburu-buru karena nggak bisa lepas masker lama-lama, leb, telan gitu. Ternyata makan yang tumak nina itu membantu enzim-enzim kita untuk menyiapkan diri mencerna makanan itu. Akibatnya apa kalau tidak tercerna? Kalau tidak tercerna akan jadi toksin. Toksin itu larinya kemana? Salah satunya larinya ke sini Bapak Ibu. Gitu. Kemudian beberapa makanan yang sudah diteliti adalah lactobacillus. Minuman-minuman yang mengandung lactobacillus, bentuknya bisa jadi yogurt, bisa jadi susu terfermentasi yang lain dengan merek apapun. Itu juga sudah diteliti secara klinis bisa mencegah terjadinya stres, kecemasan, dan depresi. Gitu. Kemudian exercise. Alhamdulillah Saim ini ngajarin anak-anak kita nggak takut sama matahari, nggih. Yang takut orang tuanya. Kalau jemput putra-putri kita itu lah ngiyup ya. Anak-anak kita lari-lari santai-santai aja. Kejar-kejaran gitu ya. Kumus-kumus semuanya. Pulang nggak ada yang seger. Tapi ternyata banyak penelitian, hari ini saya juga mendengar ada summary, ringkasan tentang penelitian terkait dengan vitamin D Bapak Ibu. Vitamin D, sumber vitamin D terbesar ada di sinar matahari. Jadi penelitian terkini saat ini memang meyakini bahwa vitamin D pada orang-orang yang terinfeksi COVID itu akan menurunkan resiko komplikasi. Jadi terinfeksi boleh, tapi nggak sesek, nggak pakai ventilator, nggak panas, seperti itu. Dan pasien-pasien kami di rumah sakit ada waktunya disuruh berjemur sama perawat. Disuruh keluar dari kamar, di PP kayak ikan asin. Gitu. Ya. Dari penelitian, vitamin D terbanyak ada pada jam 10 sampai setengah 12 siang atau jam setengah 3 sampai setengah 4 sore. Dan itu adalah waktu-waktu yang sangat ditakuti perempuan ya. Takut ada ngeflek kalau perempuan. Takut hitam pipinya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah positive thinking. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini relaksasi. Oke. Relaksasi, sebetulnya tiap orang punya cara relaksasi masing-masing. Ya. Ada yang relaksasinya olahraga, ada yang relaksasinya dengar musik, ada relaksasinya murotal, mengaji, ada yang relaksasinya berzikir. Oke, monggo ditemukan. Ini hanya salah satu contoh, tidak wajib Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau dulu biasanya Bapak Ibu berzikir 1000 kali, bunyinya gitu. Mungkin sekarang kita lebih membacanya dengan tumak nina. Gitu. Kita menghayati bacaan kita. Kenapa sih Dok kok harus tumak nina gitu ya? Karena tumak nina ini akan membangkitkan ini Bapak Ibu yang tadi saya bilang. Fungsi eksekutif kita. Tumak nina akan mengajak ini bekerja. Tidak hanya sekedar refleks. Kalau refleks itu nggak pakai analisa Bapak Ibu. Gitu ya. Refleks itu nggak pakai analisa. Jadi kita lebih mindful atau tumak nina kalau saya boleh menerjemahkan dalam bahasa agama kita. Ini menurut saya sama, nggih. Ini ada beberapa hal yang mau saya highlight di sini. Ternyata silaturahmi di masa pandemi ini masih tetap harus kita jalankan. Terima kasih untuk Saim yang selalu punya cara untuk menghubungkan orang tua dengan sekolah. Ya, selalu punya cara. Saya bersyukur. Saya nggak salah pilih sekolah untuk anak-anak saya. Alhamdulillah. Jadi silaturahmi dengan keluarga, silaturahmi dengan pendidik ya, orang-orang yang mendidik putra-putri kita, silaturahmi dengan sejawat kita, monggo tetap dilanjutkan. Kemudian ini modifikasi tujuan hidup. Sekarang kita mau hidup untuk apa? Ini menurut saya ini tamparan keras tidak hanya untuk materi ini ya, sebetulnya ini juga tamparan keras buat saya gitu. Sebetulnya saya mau cari apa? Kita mau cari apa? Gitu. Bapak Ibu yang tadi Ustadz bilang bahwa ini ujian buat manusia gitu ya. Menurut saya ini juga ujian buat para dokter Ustadz. Kami para dokter terbiasa sombong dengan ilmu kami. Pada kenyataannya COVID ini membuat kami terus bertanya-tanya. Belum ada jawaban yang memuaskan tentang COVID ini. Jadi kalau saya boleh memaknai, mungkin kami yang dianggap pakar
dalam penyakit gitu ya. Kita saat ini juga diuji seberapa kamu mau sombong dengan ilmu yang kamu punya. Gitu. Ternyata dengan ilmu yang kamu punya masih banyak yang tidak kau ketahui tentang segala sesuatu ciptaan Allah. Jadi ini juga perlu kita refleksikan pada diri kita sendiri. Kita mau cari apa? Kemudian untuk yang bekerja, Bapak Ibu yang bekerja, kembali lagi, jenengan bekerja untuk apa? Ya, untuk meningkatkan perusahaan, untuk meningkatkan omset, untuk meningkatkan penghasilan, untuk meningkatkan jabatan, untuk apapun. Ini mungkin juga perlu kita kaji kembali gitu. Apakah semua ini menggantikan keyakinan kita sama zat yang menciptakan kita? Kemudian gaya hidup memang harus berubah. Ini atur keuangan lebih baik, ini bukan bidang saya pun juga sering konsul masalah ini ya. Buat emak-emak yang hobi belanja online dan bapak-bapak yang hobi belanja online ini juga tantangan ya. Kita nggak nge-mall tapi paket itu terus datang setiap hari di rumah. Mungkin putra-putri kita nggak nge-mall tapi GoFood datang terus ya. Jadi kita lupa bahwa untuk bisa makan alhamdulillah gitu. Jadi bagaimana kita mengajarkan esensi hidup hemat dan menerima. Kemudian ini tadi sudah saya singgung. Olahraga, tidur ya, dan makanan-makanan sehat. Nah, ini sedikit yang spesifik titip pesan dari Kementerian Kesehatan. Kalau kita stres dengan pandemik ini ya kita batasi ya seberapa informasi yang bisa kita terima tentang pandemik. Terus terang saya tidak mengikuti semua informasi, mendem. Ada titik jenuh di mana kami sendiri juga overload dengan informasi. Jadi kita batasi informasi, tetap berpikir jernih, bicara dengan keluarga, termasuk putra-putri kita, bagaimana COVID dan bagaimana mencegah COVID, bagaimana prosedur ketika kita terinfeksi COVID. Sebetulnya kemarin waktu saya menunggu hasil swab, saya sudah mulai memikirkan skenario pemisahan tempat tinggal saya dan anak-anak saya. Karena kalau misalnya saya terinfeksi pasti harus hidup terpisah untuk melindungi orang-orang di rumah. Jadi hal-hal semacam itu perlu dibicarakan dengan keluarga. Dan bagaimana kita tetap terhubung dengan orang-orang yang mendukung kita. Ya, jadi ini pilihan terakhir. Profesional itu tidak harus saya, nggih. Mungkin nanti saya yang konsul sama Ustadz Sultan. Saya yang akan konsul sama Ustadz dan Ustazah. Ya, jadi kita saling membantu. Dan apapun kondisinya, kita berharap bahwa ada orang-orang yang akan membantu kita untuk berpikir jernih terhadap situasi-situasi yang menggoncangkan kondisi kesehatan jiwa kita. Ini akhir dari presentasi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan pada Ustadzah Hamdiyah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.